Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini yaitu pembelajaran terakhir di subtema ketiga ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang ke-6 ini, ayo membaca. Bacalah dengan nyaring bacaan yang berjudul wabah demam berdarah ya. Ayah Dayu terserang demam berdarah, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan ya. Nah, ini di sini ada gambarnya, yaitu ada spanduk atau poster waspada demam berdarah. Nah, untuk itu lakukan yang pertama menguras bak mandi, kemudian menutup tempat atau lubang yang tergenang air ya. Kemudian mengubur barang-barang yang dapat dijadikan sarang nyamuk ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks? Nah, masalah yang ada pada teks adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah ya. Nah, itu masalahnya. Yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah seluruh warga membersihkan lingkungan yang kotor. Nah, itu untuk memberantas nyamuk, yaitu membersihkan lingkungan yang kotor ya. Untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, supaya tidak berkembang atau semakin banyak nyamuknya, maka di lingkungan kita sebaiknya dibersihkan dari sampah ya. Tidak ada tempat untuk bersarangnya nyamuk. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Nah, untuk ini jawaban untuk menguras adalah yaitu membersihkan bak yang berisi air ya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menutup tempat sampah yang terbuka. Yang terbuka yang dimungkinkan untuk tergenangnya air ya. Nah, nanti kalau misalkan tempatnya tergenang air, maka itu akan menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak ya. Maka harus ditutup atau dikubur. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah, di sini yang dimaksud dengan mengubur adalah mengubur barang bekas yang diduga akan menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Ya. Nah, di sini contohnya
ada gambar yaitu sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan ya supaya bebas dari nyamuk demam berdarah. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ayo bercerita, amati kembali teks wabah demam berdarah. Nah, di sini teksnya, bekerjalah dengan teman di sebelahmu, garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Nah, jika kalian sudah melakukan kewajiban, maka hak apa yang akan kamu dapatkan? Nah, kemudian sampaikan temuanmu di depan kelas. Nah, contohnya di sini kewajibannya adalah seluruh warga membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Nah, itu kewajibannya yaitu seluruh warga membersihkan lingkungan ya. Itu kewajibannya. Kemudian mereka melakukan 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, di sini haknya adalah sebagai berikut. Memperoleh lingkungan yang bersih dan terbebas dari nyamuk demam berdarah. Mendapatkan lingkungan yang nyaman dan terhindar dari penyakit ya. Nah, itu haknya ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara atau di lingkungan ya. Selanjutnya ayo berdiskusi. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Nah, di sini Ayah Dayu ya sedang dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami penyakit demam berdarah. Nah, dibantu oleh warga ya. Selanjutnya, apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu ya? Nah, di sini jawabannya yaitu Lani seharusnya melakukan memberikan ketenangan kepada Dayu dengan berbagai cara yang dapat dilakukannya. Misalnya menghiburnya dengan memberikan kata-kata yang mampu membangkitkan semangat Dayu kembali. Di samping itu, Lani juga harus membantu menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam karena akan membuat Dayu dan ibunya menjadi tenang. Terakhir yang dapat dilakukan oleh Lani adalah mengajak Dayu untuk berdoa. Semoga ayahnya cepat diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan oleh Lani ya. Oleh Lani kepada Dayu ya, karena Dayu itu sedang mengalami musibah. Ayahnya sedang sakit demam berdarah dan dibawa ke rumah sakit ya. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Nah, Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa kardus yang dibutuhkan?
dan berapa banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, di sini buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus ya. Nah, di sini cara penyelesaiannya nomor 1. Jumlah seluruhnya adalah 800 ya, sama dengan 800 dikali 1. Yang kedua 400 dikali 2, maka hasilnya sama yaitu 800. Nah, di sini gambarnya itu bunga sedap malam ya. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya, ayo mencoba. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Penyelesaiannya adalah nomor 1. Jumlah keseluruhannya adalah 600 sama dengan 2 dikali 300. Kedua 1 dikali 600, maka hasilnya sama adalah 600 ya. Yang ketiga 10 dikali 60, maka hasilnya adalah 600. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.